Haleluya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Senang berjumpa saudara malam hari ini untuk bagikan berkat dari firman Allah. Buka kitab kita masing-masing dari Ulangan pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Hari ini akan kita pelajari bersama adalah takut akan Allah. Saya percaya kata takut akan Allah bukan pertama kali sudah dengar jika sudah orang Kristen. Kita terbiasa sekali mendengar istilah takut akan Allah. Tapi persoalannya banyak pertanyaan dalam hati orang Kristen akan berkata, apakah betul Allah kita menakutkan? Karena kita sudah sering kali membangun image bahwa Allah kita menakutkan. Sehingga kalau suami saudara yang kalau diajak ke gereja susah betul itu, tidak mau ke gereja, lalu satu kali dia tabrakan begitu, walaupun gak parah, tapi mobilnya rusak sedikit dan dia pulang, dia bilang, tadi ada truk saya tabrak mobil saya, aduh Metro Mini serempet mobil. Tuh kan Tuhan marah sama kamu, habis kamu gak pernah ke gereja sih. Ya? Kalau dia tipu temennya, dan dia bilang, tadi teman saya itu, dia tipu saya 12 juta. Itu Tuhan marah sama kamu, Tuhan pukul kamu, tahu nggak? Kita terbiasa mendidik anak-anak kita. Kalau anak-anak kita tidak mau makan misalnya, tidak mau tidur, langsung kita bilang, nanti Tuhan marah sama kamu. Kesan kita, Allah itu kerjaannya cuma marah aja, saudara-saudara. Saudara mengerti maksud saya? Sehingga kita terbiasa dengan konsep takut akan Allah. Karena Allah kita menakutkan. Dia bisa just get mad. Dia bisa jadi marah hanya untuk just small reason. Anak kecil tidak mau makan, nanti Tuhan marah. Kamu ngelawan mama, nanti Tuhan marah. Mungkin kita pikir Allah itu Tuhan yang jalan pakai cambuk di tangannya. Cari siapa lagi yang bisa saya marahin. Tapi saya mau beritahu, Dia tetap Tuhan yang baik bagi kita. Amin saudara. Dia tetap Tuhan yang baik dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, karena Dia Allah yang panjang sabar. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, saya ingin saudara lihat Ulangan pasal 6 ini, ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan ke negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu, dikatakan apa saudara? Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintah-perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekarang kita kembali kepada pertanyaan, kenapa kita harus takut akan Allah? Sudah terlampau banyak konsep yang keliru dibangun atas pikiran kita, sehingga kita setiap kali berpikir kita harus takut akan Allah. Sebab kalau tidak, Allah akan mencambuk kita, kalau tidak Dia akan memukul kita, kalau tidak Dia akan menghajar kita, kalau tidak Dia akan membawa kita, mendorong kita pada sebuah masalah yang sukar, sehingga akhirnya kita berkata, karena saya bersalah, Allah mulai memukul saya, Allah mulai menghajar saya. Tetapi hari ini saya mau beritahu bagi saudara yang kekasih dalam Tuhan, bahwa Allah yang mengajar kita untuk takut akan Dia adalah Allah yang baik. Amin saudara. Nah, mungkin saudara menatap saya dan berkata, tapi kenapa diajarkan untuk saya takut akan Dia? Dengar baik, Dia ajarkan takut akan Allah untuk kepentingan kita sendiri. Amin saudara. Dia ajarkan kita takut akan Allah untuk kepentingan kita sendiri. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, kenapa itu untuk kepentingan saya sendiri? Ayat yang ketiga dijelaskan apa hasil kalau kita takut akan Allah. Dikatakan
Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya apa saudara? Supaya baik keadaan. Kita sudah terlampau biasa berpikir kalau orang itu tidak menakutkan, kalau orang itu tidak kejam, kita mungkin bisa mempermainkannya. Dan ada banyak orang Kristen tanpa dia sadari dia mempermainkan Tuhan. Kenapa? Karena dia pikir Allah kan Tuhan yang mengerti saya. Saya buat dosa sekali-sekali, tapi dia ingat bahwa saya ini debu. Ya kan? Tuhan kan bohong sekali-sekali nggak apa-apa, apalagi kepepet. Ini yang saya beri nama bahwa kadang-kala karena kita pikir dia Allah yang baik, karena kita pikir dia Allah yang mengerti kita, karena kita pikir dia Allah yang panjang sabar, kita pikir kita dapat mempermainkan dia. Saudaraku, saya ulangi sekali lagi. Ada banyak orang pikir bahwa kita harus takut akan dia sebab dia Allah yang menakutkan. Tetapi kalau kita bicara tentang kasih Allah, kita bicara tentang kebaikan Allah, seringkali banyak orang berpikir, oh Allah itu bisa dipermainkan. Sehingga apa yang terjadi kadangkala kita lebih menjaga perasaan manusia daripada perintah Tuhan. Karena kita pikir, toh Allah mengerti saya, kalau saya gagal, kalau saya jatuh, sekali-kali mah nggak apa-apa. Tapi hari ini saya mau beritahu, kenapa Alkitab ajarkan kita untuk takut akan dia yang pertama. Supaya baik keadaan kita. Amin saudara. Dengan lain kata, kalau kita nggak mau hidup takut akan Tuhan, kita mau mempermainkan Tuhan, kita mau melakukan segala sesuatu hanya berdasarkan apa yang kita mau. Dengar baik, bukan Tuhan yang rugi, tapi kita yang rugi sendiri. Kalau kita tidak mau hidup dalam kesucian, mungkin selama menonton saya dan berkata, pendeta, tapi saya seorang businessman, kalau saya harus terus berjalan dalam kesucian, kelihatannya tidak mungkin saya bisa meraih untung yang besar. Saudara mau mempermainkan Tuhan dan firman-Nya dengan cara hidup saudara, saya mau beritahu, engkau yang akan rugi sendiri. Engkau yang akan rugi sendiri. Engkau yang akan rugi sendiri. Tetapi kalau engkau hidup takut akan Tuhan, Alkitab berkata, apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan buat orang yang takut akan dia. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Hal yang kedua, dikatakan yang pertama supaya baik keadaanmu. Lalu lihat yang kedua. Yang kedua dikatakan masih pada ayat yang ketiga. Supaya kamu menjadi sangat banyak. Haleluya. Seperti apa saudara? Yang dijanjikan Tuhan. Hal yang kedua, kalau kita hidup takut akan Tuhan, segala janji-janji Tuhan akan kita nikmati dalam hidup kita. Amin saudara. Ada banyak orang Kristen berkata, pendeta, kalau dengar khotbah kadang-kala enak ya. Pendeta mulai berkhotbah, Yesus Allah Tuhan yang Maha Kuasa, haleluya. Bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Tetapi mungkin setelah menonton saya dan berkata, tetapi seringkali saya udah beriman. Kok belum sembuh-sembuh juga? Setelah mungkin menatap saya dan berkata, saya sudah berdoa. Tapi kok mujizat belum terjadi dalam hidup saya? Jawaban saya sederhana. Kadang-kala kita nggak memiliki hati yang takut akan Tuhan. Dan karena kita nggak memiliki hati yang takut akan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah percayakan kuasa dan mujizatnya buat orang-orang yang tidak menghormati namanya. Amin saudara. Saya ulangi sekali lagi, Tuhan tidak pernah akan percayakan kuasa dan mujizatnya kepada orang-orang yang tidak menghormati namanya. Kalau saudara pelajari dalam Alkitab, orang-orang yang melihat kuasa dan mujizat Tuhan adalah orang-orang yang takut kepada Tuhan. Amin saudara. Dan saya mau beritahu, waktu kita takut akan Tuhan, maka dengar baik, segala janji-janjinya akan nyata dalam hidup kita. Hal yang ketiga, apa janjinya? Apa kehendaknya? Apa hal yang kita raih jika kita hidup takut akan dia? Dikatakan, supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di satu negeri, haleluya, yang apa saudara? Berlimpah-limpah susu dan madunya. Artinya apa? Berarti yang ketiga, hasil kita takut akan Tuhan, kita tidak akan hidup berkekurangan. Alkitab bilang kamu akan tinggal
di negeri yang berlimpah susu dan madunya. Engkau andalkan kemampuan saudara, saudara bisa berkekurangan. Engkau andalkan kekayaanmu sendiri. Mungkin saudara menonton saya dan berkata, tapi saya cukup kaya, bisnis saya cukup maju. Saya mau beritahu, engkau andalkan semuanya itu. Alkitab menjelaskan kepada kita, apa artinya kau punya segala sesuatu dalam dunia ini jika jiwamu binasa. Artinya apa? Orang mengandalkan kekuatannya sendiri bisa saja hidup kekurangan, bisa saja hidup dengan kekhawatiran. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan dan takut akan Tuhan, kemanapun dia pergi, Alkitab berkata, kebajikan dan kemurahan Tuhan akan menyertai hidupnya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Berarti hari ini kita mengerti, jika kita hidup takut akan Tuhan, ada hal-hal penting yang akan kita raih dalam hidup kita. Nah, sekarang mungkin saya bertanya, kalau begitu apa artinya takut akan Tuhan? Haruskah saya ketakutan dalam doa saya dan bilang, Tuhan, saya udah gemeteran ini. Ada seorang datang kepada saya dan dia bilang, pendeta, saya minta maaf Pak Pendeta, saya baru jadi orang Kristen, tapi saya dengar di persekutuan doa di tempat saya suka hadir, orang-orang kalau menyembah Tuhan itu suka gemeteran. Kenapa? Ia suka gitu, haleluya, haleluya. Saya nggak berani tanya, takut pendetanya tersinggung. Lalu dalam hati saya, apakah begitu harusnya? Mungkin itu sikap takut akan Tuhan. Saya bilang, Pak, itu bukan sikap takut akan Tuhan. Begitulah seorang dia rasa untuk menyembah Tuhan. Masing-masing orang caranya berbeda. Amin saudara. Yang seorang sedikit gemeteran, haleluya, haleluya, haleluya juga kalau dia mau begitu. Amin saudara. Tapi kalau tengah malam jam 2 sudah haleluya, haleluya, Pak RT bisa datang karena dianggap sudah sakit panas saudara. Ya kan? Tapi takut akan Tuhan apa artinya? Itu yang penting. Takut akan Tuhan bukan artinya kita ketakutan waktu memandang Allah. Tetapi takut akan Allah, saya pelajari dalam Alkitab, ada 3 hal penting. Yang pertama, saya lihat dalam Keluaran pasal yang pertama, Keluaran 1 ayat 17. Sebagian besar saudara tahu latar belakang ceritanya, bahwa Firaun memerintahkan kepada 2 orang bidan, yang satu bernama Sifra dan yang kedua bernama Puah. Dan Firaun berkata, jika ada perempuan Ibrani yang melahirkan, cobalah engkau perhatikan baik, jika anak itu laki-laki, engkau harus membunuhnya. Dan jika anak itu wanita, engkau bisa membiarkannya dia hidup. Lalu lihat ayat ke-17. Dikatakan apa saudara? Tetapi dikatakan, bidan-bidan itu, apa saudara baca bersama-sama? Takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Apa artinya takut pada Allah? Yang pertama, takut akan Allah ialah berani berkata tidak. Saya ulangi sekali lagi, apa artinya takut akan Allah? Yang pertama, seorang yang takut akan Allah ialah seorang yang berani berkata tidak. Nah, ada banyak persoalan, saya ulangi sekali lagi, ada banyak persoalan dalam hidup kita. Seringkali bukan karena Tuhan mengizinkannya, bukan karena Tuhan tidak mencegahnya, bukan karena Allah tidak bela kita, tetapi ada banyak persoalan terjadi dalam hidup kita karena kita takut untuk berkata tidak. Salah mengerti imam saya? Kita dibujuk oleh dunia ini, kita diseret oleh dunia ini, kita dibawa oleh arus sistem dunia ini untuk kita harus berkata iya, dan kita takut sekali untuk berkata tidak. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada banyak kegagalan yang kita buat bukan karena iman kita lemah. Alkitab tidak bilang kalau iman kamu segede gunung, kamu bisa pindahkan gunung. Alkitab bilang apa saudara? Jika iman kamu sebesar biji sesawi. Biji sesawi besarnya kira-kira seperti pasir saudara-saudara. Kalau saudara menatap saya dan bilang, pendeta, habis iman saya kecil,
Sekecil apa lagi, saudara? Yang Yesus tuntut bukan iman sebesar gunung untuk pindahin biji sesawi, tetapi yang Yesus tuntut adalah iman sebesar biji sesawi. Kita dapat pindahkan gunung. Ada banyak orang yang bilang, ya saya sih juga cinta Tuhan sebetulnya pendeta, tapi habis gimana? Roh memang penurut tapi kan daging lemah pendeta. Ada banyak orang yang bilang, ya habis gimana Pak pendeta, saya kan masih muda. Intinya sederhana, saya akan jawab jujur buat saudara bahwa engkau tidak memiliki hati yang takut akan Allah. Mungkin saudara menatap saya dan bilang, tapi saya cinta Tuhan. Betul. Kadang-kala kita sebut diri kita mencintai Tuhan, tapi kita tidak memiliki hati yang takut akan Allah. Sehingga kita tidak berani berkata tidak, dan kita bilang, ya habis bagaimana pendeta, saya juga tahu tidak perlu saya ke night club, tidak perlu saya hidup minum mabuk bersama dengan kawan-kawan saya, tetapi yang mengajak itu adalah bos saya sendiri. Dan kalau saya bilang tidak, bagaimana dengan karir saya selanjutnya? Saya mau beritahu, jika kau hidup dalam kesucian, kita masih punya Allah yang tidak pernah akan mengecewakan kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kadang-kala kita banyak lihat masalah karena kita terlalu sering bilang iya. Betul, saudara? Sudah punya istri di rumah, sudah punya istri di rumah, sudah punya istri di rumah, tapi seorang datang ke kantor, aduh Pak, bagaimana Bapak makan siang? Nanti saya temenin daripada Bapak sendiri. Dan mungkin setelah menatap saya dan bilang, gak bikin apa-apa kok pendeta, gak bikin apa-apa, cuman makan siang. Iya, mulainya makan siang, saudara-saudara, lama-lama tidur siang, saudara-saudara. Iya itu. Saya kalau khotbah itu senang yang jelas-jelas gitu. Iya, iya. Kadang-kadang udah jelas aja masih gak bertobat kok gitu. Ada yang marah sama saya dan bilang, pendeta itu kalau khotbah, mbok jangan jelas-jelas begitu kan gak enak, orang bisa tersinggung. Buat saya mendingan jelas-jelas, ya kan. Nanti tiba-tiba buat dosa, pendetanya bilang, kenapa kamu buat dosa? Ya habis khotbahnya gak jelas, ya kan. Makanya saya mendingan yang jelas-jelas aja lah gitu, ya kan. Sehingga saudara pulang bisa lakukan firman Tuhan. Amin saudara. Daripada saya khotbah teologi yang dalam-dalam, lalu kajian-kajian teologis yang membingungkan, sebagian saya ketiduran, sebagian saya ngelamun gitu ya kan. Mendingan jelas gitu. Iya. Tapi kalau saudara marah ya kita damai lah saudara-saudara. Jangan sampai saya diapa-apain, nanti malam saya masih ada acara saudara-saudara. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, intinya seringkali kita tidak berani berkata tidak. Ya kan? Seorang gadis remaja dan berkata, ya habis gimana Pak Pendeta, dia ngejar saya melulu, saya juga tahu dia tidak seiman sama saya, tapi ya gimana dia ngejar saya melulu. Nah saya pikir-pikir, daripada ada yang ngejar lalu ya yang lain belum ada, ya apa boleh buat lah. Saudaraku, iman itu adalah sikap hati yang takut akan Allah. Dan seorang yang takut akan Allah, dia seorang yang berani berkata tidak. Amin saudara. Kapan kita tahu dan kapan kita akui bahwa Yusuf takut akan Allah? Yusuf dari pertamanya kita tahu dia mencintai Tuhan. Tapi kapan kita tahu bahwa dia mengasihi Tuhan dengan hati yang takut akan Tuhan? Waktu istrinya Potifar mengganggu dia dan dia berani bilang tidak. Apakah karena dia berkata tidak langsung karirnya naik, saudara-saudara? Hah? Pertanyaan saya, apakah dengan dia berkata tidak karirnya langsung naik? Tidak. Dia langsung dibuang ke dalam penjara. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, jangan saudara pikir waktu saudara berkata tidak langsung semua orang berkata hebat imannya. Saya mau beritahu, kata tidak kadang-kala menuntut sebuah risiko. Amin saudara. Tetapi orang yang bertahan dalam imannya tidak akan mungkin pernah dipermalukan oleh Allah. Berikan tepuk tangan. Ada banyak orang takut berkata tidak. Ada banyak orang takut berkata tidak. Kenapa? Karena kalau dia bilang tidak, orang mulai ngomong sama dia, cia, sombong dia. Fanatik banget, fanatik. No. Orang mau bilang apapun, tapi seorang yang takut akan Allah ialah seorang yang berani berkata tidak.
Amin, saudara. Ada banyak masalah yang terjadi, saya ulangi sekali lagi. Ada banyak dosa yang kita kerjakan. Intinya sederhana. Bukan karena kita tidak cinta Tuhan. Kita cinta Tuhan, saya mengerti itu. Tapi ada banyak dosa yang kita buat. Jangan bilang sama saya, habis iman saya lemah. Bukan. Ada banyak dosa yang kita buat. Intinya sederhana. Kita cuma tidak berani berkata tidak. Dalam hati kita udah tahu jangan. Dalam hati kita udah tahu sebagai orang percaya saya tidak boleh melakukannya. Ya, tapi untungnya besar tuh. Tuhan nanti perpuluhannya saya kasih ke Tuhan. Saudara, saya mengerti. Kadang-kadang kau akan disebut orang sebagai orang sombong. Tetapi sombong itu bukan dinilai oleh manusia. Betul, saudara? Ada banyak orang yang dikenal sebagai orang yang sangat rendah hati. Orang bilang, aduh, dia rendah hati sekali loh. Orangnya baik, aduh toleransinya tinggi. Walaupun dia tiap hari Minggu ke gereja, aduh. Tapi kalau kita ajak minum mabuk mau juga dia. Baik dia itu orangnya. Iya kan? Orang kadang-kala bingung mana yang baik. Oh, dia walaupun pergi ke gereja mah, oh dia orangnya toleransi sekali, baik orangnya, nggak fanatik, baik. Kita ajak itu main judi, main kartu, mau dia, baik, nggak fanatik. Ya kan? Saudaraku. Tapi seorang yang berani berkata tidak akan menjadi orang yang kadang-kala disingkirkan. Saudara ingat Yesus bahkan disebut dari keturunan Baal. Orang berkata kepada Yesus, engkau dari Baal, engkau Beelzebul, penghulu kerajaan setan. Saudaraku, hanya karena dia berkata tidak. Kalau saudara menatap saya dan berkata, bagaimana Yesus menang atas ujian setan? Jawaban saya sederhana. 3 kali Yesus berkata tidak. Hanya itu, that's it. Hanya 3 kali itu dia berkata tidak dan dia menang. Setan berkata kepadanya, ubahlah batu ini menjadi roti. Dia bilang ada tertulis, tetapi intinya dia bilang apa? Tidak. Ya kan? Setan mulai bilang, lompat dari sini, buktikan bahwa engkau anak Allah. Yesus memang bilang ada tertulis, tapi intinya Yesus menatap setan dan bilang tidak. Ya kan? Kenapa Hawa jatuh dalam dosa? Kenapa Hawa jatuh dalam dosa? Karena kata iya. Ya. Itu sebabnya kita harus jaga hubungan kita dengan Tuhan lebih daripada hubungan kita dengan sesama. Amin, saudara. Mungkin saya menatap saya dan berkata, pendeta, haruskah saya berkelahi sama semua orang hanya karena saya harus berkata tidak? Bukan itu maksud saya. Ketika engkau diperhadapkan pada persimpangan di mana engkau harus memilih, beranilah berkata tidak. Kadangkala kita sebut diri kita mencintai Tuhan, tapi kita jadi orang Kristen yang gak punya prinsip. Kita sebut diri kita sebagai orang percaya yang mengasihi Tuhan, tapi kita takut sekali untuk berkata tidak. Selalu saya bilang, kita tidak pernah terpanggil untuk menyenangkan hati semua orang. Bahkan Alkitab tidak pernah ajarkan kita untuk menyenangkan hati semua orang. Kita dipanggil untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan pada saat kita menyenangkan hati Tuhan, dengar baik, kita akan menjadi berkat buat banyak orang. Berikan tepuk tangan yang meriah. Kadangkala iman akan membuat seseorang kecewa terhadap saudara. Kadangkala karena engkau beriman, orang di sekitarmu akan kecewa. Kadangkala karena engkau beriman, keluargamu akan kecewa kepada engkau. Sebab engkau tidak lagi mau ikuti tata cara penyembahan berhala yang biasa dilakukan oleh mereka. Dan orang akan bilang, fanatik, kamu fanatik. Itu juga Kristen tapi nggak kayak kamu. Tapi saya pelajari dalam Alkitab, orang-orang yang dipakai Tuhan melewati tantangan hanya karena berkata tidak. Kenapa Daniel melewati tantangan? Kenapa Daniel harus dibuang ke gua singa? Jawaban saya sederhana. Karena Daniel berani berkata tidak. Betul, saudara? Orang-orang disuruh menyembah patung-patung buatan Raja Darius. Saudaraku, Daniel bisa saja berkata, ya udahlah, di depan raja saya ikutin, tapi di belakang raja saya menyembah Tuhan. Tetapi Daniel berani berkata tidak. Ada banyak orang yang beriman mungkin di daerah itu, tetapi tetap lakukan seperti itu. Di depan raja, senangkan hati raja. Tapi saudaraku, Alkitab bilang apa? Daniel berdoa di loteng atas, seperti yang biasa dilakukan
Orang banyak natap gitu dan bilang, fanatik tuh orangnya. Sok rohani dia. Nggak pakai hikmat. Masa di atas itu udah dibilangin nggak boleh? Tetapi saudaraku, Daniel pegang imannya kuat. Karena dia seorang yang berani berkata tidak. Amin saudara. Hari ini doa saya sederhana. Engkau baru bisa hidup dalam kesucian kalau engkau berani berkata tidak. Engkau baru bisa hidup dalam kebenaran kalau engkau berani berkata tidak. Walaupun untuk itu ada harga besar yang harus saudara tanggung. Harus ada harga besar yang harus kita tanggung. Tapi kita tahu kita tidak sendiri. Dan Alkitab menjamin kita, jika Allah di pihak kita, tidak akan ada yang dapat melawan kita. Berikan tepuk tangan. Kalau engkau berkata tidak untuk kebenaran, lalu orang tersinggung dengan engkau, sebagai hamba Allah saya mau beritahu, engkau tidak berbuat dosa di hadapan Allah. Saya ulangi sekali lagi, jika karena kebenaran engkau berani berkata tidak dan untuk itu orang tersinggung kepada saudara, sebagai hamba Allah saya berdiri dan beritahu buat saudara bahwa engkau tidak berbuat dosa. Mungkin saudara bertanya, apa contohnya? Saya jelaskan. Fir'aun perintahkan kepada Sifra dan Puah dan bilang, kalau ada wanita yang berani melahirkan anak laki-laki, bunuhlah. Lalu Alkitab bilang apa? Karena kedua bidan ini takut akan Tuhan, dia tidak melakukan perintah raja. Pertanyaan saya, apakah raja marah? Jawaban saya jelas, sure. Ya terang aja dia marah. Saking marahnya dia bilang, bunuh anak-anak semua di bawah umur 2 tahun, bunuh semuanya. Dia marah sekali. Tapi saudara, Alkitab berkata, karena Sifra dan Puah takut akan Tuhan, Tuhan memberkati mereka berlipat kali ganda. Alkitab tidak bilang karena Fir'aun tersinggung, maka Sifra dan Puah harus menanggung dosanya. Dia memang menyinggung. Bukankah Sadrah, Mesah dan Abednego membuat raja marah sekali? Betul saudara? Bukankah Sadrah, Mesah dan Abednego membuat raja tersinggung sekali dan berkata, panaskan api 7 kali lipat? Tetapi sekali lagi saya ulangi, jika seorang berani berkata tidak demi kebenaran, lalu karena itu orang tersinggung, dia tidak berbuat dosa. Akhirnya apa yang terjadi dengan Sadrah, Mesah dan Abednego? Alkitab berkata karena dia takut akan Tuhan, Tuhan melindunginya. Tidak ada satu utas rambutnya pun yang terbakar. Berikan tepuk tangan yang meriah. Siapa orang yang takut akan? Tadi kita sudah lihat apa berkat-berkat orang yang takut akan Tuhan. Nah, sekarang kita lihat siapa itu orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, yang pertama ialah seorang yang berani berkata tidak. Intinya sederhana sekali, berani belajar berkata tidak, maka engkau akan melihat bahwa kehendak Allah mulai terjadi dalam hidup saudara. Hal yang kedua, siapa itu seorang yang takut akan Allah? Saya jumpai dalam Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-16. Oh jangan takut. Saya tidak bicara perpuluhan malam ini. Iya. Ada banyak orang Kristen kalau pendetanya udah mulai bilang Maleakhi, waduh, perpuluhan lagi nih. Apalagi Maleakhi pasal 3 itu. Wah, pasal gawat itu dalam Alkitab itu. Tapi saudara tahu nggak bahwa dalam kitab Maleakhi ada banyak hal yang luar biasa yang Allah ajarkan buat kita. Tapi kita udah takut aja untuk membaca. Takut kena perpuluhannya saudara-saudara. Ya kan? Tapi setiap kali dia minta doa sama pendeta, doakan saya supaya saya diberkati. Saya selalu bilang, saya nggak bisa berdoa supaya diberkati kecuali sudah bayar perpuluhan dulu. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang apa saudara? Takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang yang menghormati namanya. Lihat ayat yang ke-16 baik-baik. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Hal yang kedua, seorang yang takut akan Tuhan adalah seorang yang mengendalikan lidahnya. Kenapa saya beri nama Ayub takut akan Allah? Karena Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan Alkitab berkata melalui segala penderitaan itu, Ayub tidak berdosa di dalam perkataannya. Berarti seorang yang takut akan Allah adalah seorang yang mengendalikan lidahnya.
Alkitab berkata hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah. Amin, saudara. Berkat dan kutuk dalam hidup kita banyak ditentukan oleh lidah kita. Bahagia dan tidak bahagianya rumah tangga kita banyak ditentukan oleh lidah kita. Amin, saudara. Kalau setiap kali saudara lihat istri saudara lalu bilang, "Mah, kamu tambah gemuk ya? Mana ubanan lagi? Gigi kamu mulai ompong lagi ya?" Bagaimana rumah tangga bisa bahagia? Betul, saudara? Kalau setiap kali saudara marah sama anak saudara bilang, "Kamu tuh anak nakal, betul-betul anak bohong kamu, anak setan kali." Bagaimana rumah tangga saudara bisa bahagia? Betul, saudara? Kalau setiap kali saudara ketemu suami saudara bilang, "Kamu tuh aduh, udah males, jorok, hidup lagi." Iya kan? Mana bisa rumah tangga itu bahagia? Betul, saudara? Saudara boleh didoakan tiap minggu oleh pendeta, boleh ditumpangin tangan. Saya ingat seorang bapak datang ke saya dan dia bilang, "Pendeta, saya bingung. Kok saya tidak pernah lihat mujizat? Saya tiap minggu di gereja saya maju ke depan didoain, pendeta tumpang tangan, sampai sekarang rambut saya udah mulai nggak tumbuh yang di depan. Karena terus ditumpangin tangan, nggak tumbuh lagi," katanya. Saya ingat itu. Dan saudara, aku mungkin sudah ditumpangin tangan. Tapi rumah tangga sudah nggak bisa bahagia kalau kita nggak bisa mengendalikan lidah kita dengan baik. Amin, saudara. Karena Alkitab bilang hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah. Ada dua hal yang penting bagaimana kita mengendalikan lidah kita. Yang pertama, dalam hubungan kita dengan Tuhan. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, lidah sangat menentukan berkat dan kutuk dalam hidup kita. Saya ulangi sekali lagi, dalam hubungan kita dengan Tuhan, berkat dan kutuk sangat ditentukan oleh lidah kita. Itu sebabnya Alkitab bilang, apa saja yang kamu ucapkan dengan beriman dan tidak bimbang, kamu akan menerimanya. Amin, saudara. Kenapa bangsa Israel dihukum oleh Tuhan? Karena bersungut-sungut. Kalau kita mau jujur, maka kita bilang, siapa kita yang gak pernah bersungut-sungut di tempat ini? Jawabannya, setiap kita mungkin pernah bersungut-sungut. Betul, saudara? Tapi intinya bukan soal persungutannya, tapi intinya dia tidak pakai lidahnya untuk percaya kepada Allah yang berkuasa dan menuntun langkah mereka. Itu sebabnya Allah marah untuk setiap orang yang bersungut-sungut. Kenapa? Karena bersungut-sungut tanda bahwa kita tidak mengakui kuasa Allah. Kita mulai bersungut-sungut, intinya kita mau bilang, "Tuhan, aku tak percaya pada janji-Mu, aku tidak percaya pada kuasa-Mu, aku tidak percaya pada segala sesuatu yang Kau rencanakan dalam hidupku." Itu sebabnya kita bersungut-sungut. Tetapi seorang yang takut akan Allah akan berkata, "Tuhan, walaupun apa yang kuhadapi tidak seperti yang aku percayai, tapi aku yakin akan tiba saatnya mujizat dan kuasa-Mu berlaku hebat dan luar biasa." Berikan tepuk tangan. Hubungan kita dengan Tuhan harus dikokohkan, harus dikuatkan. Lewat apa? Lewat ucapan yang percaya. Karena Alkitab berkata, dari dalam hati akan mengalir keluar. Seorang yang hatinya takut akan Tuhan, kata-katanya berisi firman. Seorang yang takut akan Tuhan, kata-katanya berisi keyakinan akan Allah yang hidup. Seorang yang takut akan Allah, kata-katanya adalah kata-kata yang percaya dan bukan kata-kata yang khawatir. Jangan sampai kita bilang kita takut akan Allah, tapi dalam hati kita sebentar-bentar, "Ya ampun, kayaknya ini sakit parah nih gua nih, mau mati gua kali ini." Seorang yang hatinya takut akan Allah akan berkata, "Tuhan, dokter boleh bilang kanker, tapi aku percaya oleh bilur Kristus aku akan disembuhkan oleh kuasa Tuhan." Banyak mujizat belum terjadi karena kita belum percaya. Kita sedang menatap Tuhan dan berkata, "Tuhan, buat mujizat." Tuhan sedang menatap kita dan berkata, "Anakku, percayalah. Tapi buat mujizat dulu." Tuhan bilang, "Percaya dulu." "Ya buat mujizat dulu baru aku percaya." Tuhan bilang, "Percaya dulu. Dan waktu engkau percaya, engkau akan lihat mujizat." Amin, saudara. Bagaimana kita tahu kita percaya? Waktu dengan lidah, bibir, mulut kita mengakui kuasa Tuhan. Berarti seorang yang takut akan Tuhan, dia seorang yang tidak bersungut-sungut.
Seorang yang takut akan Tuhan, dia bukan seorang yang mengucapkan hal yang negatif. Seorang yang takut akan Tuhan bukan seorang yang mengucapkan kata-kata yang kecewa. Tapi seorang yang takut akan Tuhan adalah seorang yang berkata, Tuhan, aku percaya. Amin, saudara. Aku percaya. Aku percaya. Dan kadang-kala saya mengerti. Saudara sudah tidak bisa berdoa lagi karena beban dan masalah. Cukup engkau tutup mata dan bilang, Tuhan, aku tetap percaya. Dengan berkata aku tetap percaya berarti kita bilang, Tuhan, aku tidak bimbang, aku tetap percaya engkau tidak akan mengecewakan aku. Berikan tepuk tangan. Yang kedua dalam hubungan dengan sesama. Kalau kita takut akan Allah, maka kita akan kendalikan lidah kita dengan baik. Karena kita tahu, jika kita mengucapkan sesuatu yang menjadi batu sandungan, maka apa yang terjadi? Hidup kita tidak akan menjadi berkat. Karena saya takut akan Allah, berarti saya harus mengendalikan lidah saya. Sehingga orang yang mendengarnya diberkati. Sehingga orang yang mendengarnya dikuatkan. Jangan sampai kita datang sama orang dan bilang, aduh, kelihatannya suami saya sudah gak bisa berubah lagi deh. Habis orangnya modelnya begitu, kita udah doain. Ya ampun, kok begitu banget ya modelnya ya. Aduh. Ada orang tua sekarang yang tatap anaknya dan bilang, nak, kamu tuh punya laki kayak begitu, udah deh gak usah diharapin lagi. Duh, mumpung kamu masih muda, apa gak ada orang lain lagi? Tinggalin aja, kawin lagi. Saya tidak habis pikir ada orang tua yang bisa ngomong begitu sama anaknya, saudara-saudara. Jawaban saya sederhana. Itu gak pernah bisa keluar dari orang yang hatinya takut akan Allah. Saudara mungkin menonton saya dan bilang, tapi dia Kristen. Itu bukan persoalannya. Buat saya seorang yang takut akan Allah, dia seorang yang mengendalikan lidahnya. Amin, saudara. Dia seorang yang mengendalikan lidahnya. Lihat dua orang pengintai. Yang satu bernama Yosua, yang satu bernama Kaleb. Kedua orang ini adalah dari generasi pertama bangsa Israel satu-satunya. Kedua orang ini yang bisa masuk tanah perjanjian. Salah satu karya besar yang mereka buat. Waktu Musa mengirim 12 pengintai. 10 pengintai berkata bahwa, negeri itu memang berlimpah susu dan madunya. Tetapi ada keturunan orang-orang enak, ada keturunan raksasa yang akan menganggap kita sebagai belalang dan menelan kita habis. Tetapi Yosua dan Kaleb berkata apa? Yosua dan Kaleb berkata, tetapi yang menyertai kita lebih banyak daripada yang melawan kita. Berikan tepuk tangan yang beri. Dengan lain kata, Yosua dan Kaleb karena hatinya takut akan Tuhan, dia memberi semangat kepada Musa. Dia beri kekuatan kepada Musa. Tapi dia juga berkata kepada Allah, Allahku, janjimu ya dan amin. Amin, saudara. Jangan bilang engkau takut akan Tuhan dan mencintai Tuhan kalau kata-katamu terus kata-kata yang mengutuk. Jangan bilang sama saya, ya tapi saya memang dari keluarga yang begitu pendeta, kadang-kadang sembarangan ngomong. Nope. Apa yang dari dalam hati, itu yang akan terpancar keluar. Kalau hatimu penuh dengan kekerasan, hatimu penuh dengan pemberontakan, kata-kata yang penuh dengan pemberontakan yang keluar dari bibir mulut saudara. Tapi jika hatimu takut akan Allah, maka kata-kata yang penuh berkat yang akan mengalir dari lidah bibir mulut saudara. Karena Alkitab berkata, dari sumber yang sama tidak mungkin keluar dua air. Kalau dari sumber mata air yang manis akan keluar air yang manis. Amin, saudara. Dan dari mata air yang pahit akan keluar air yang pahit. Berarti siapakah orang yang takut akan Tuhan? Yang pertama, seorang yang berani berkata tidak. Seorang yang berani ambil keputusan tegas. Yang kedua, siapakah orang yang takut akan Allah? Seorang yang mengendalikan lidahnya. Yang ketiga, lihat Kisah Rasul pasal 13. Ayat 50 sampai ayat 52. Orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu, dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi Paulus dan Barnabas mengepaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium. Dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan apa saudara, dengan Roh Kudus. Padahal mereka baru menghadapi penganiayaan. Hal yang ketiga, seorang yang takut akan Allah ialah seorang yang tetap bersukacita dalam kesulitan. Amin, saudara. Seorang yang takut akan Allah, dia tidak putus asa dalam kesulitan. Seorang yang takut akan Allah, dia tidak mundur menghadapi kesulitan.
Seorang yang takut akan Allah, dia tahu bahwa Allahnya tidak mungkin akan mengecewakan dia. Amin, saudara. Seorang yang takut akan Allah, dia tidak akan ragukan janji Allah. Betul, saudara? Sama seperti jika seorang anak, dia menghormati bapaknya. Dan ketika bapaknya bilang, "Nak, kamu sekolah yang betul. Tapi yang pasti, kamu tidak usah pusing karena setiap bulan papa akan bayar uang sekolah kamu." Si anak tidak perlu datang setiap tanggal 24 menatap papa dan berkata, "Pak, bulan ini papa bayar nggak uang sekolah? Atau nggak bayar lagi?" Tapi lihat, papa pasti bayar nanti. Sekarang deh duitnya. Ntar papa nggak bayar. Tidak perlu. Kenapa? Karena dia hormati ayahnya. Dan dia tahu papa pasti akan tepati. Betul, saudara? Papa pasti akan tepati. Dan waktu murid-murid Yesus bertanya, "Guru, ajarkanlah kami berdoa." Yesus berkata apa? "Kalau kamu berdoa, berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga." Dan di situ Yesus mau ajarkan bahwa Dia adalah Allah yang bertanggung jawab. Tidak perlu kita takut. Tidak perlu kita bingung. Selalu saya bilang, waktu kita takut akan Allah, kita tidak akan takut kepada apapun dan siapapun. Amin, saudara. Waktu kita takut akan Allah, kita tidak akan takut kepada apapun dan siapapun. Kadangkala persoalannya, kita tidak takut akan Allah. Kalau kita takut akan dunia ini, saudaraku, itu yang payah. Kalau kita takut akan dunia ini, kita tidak akan takut kepada Allah. Kita akan kompromi dengan dosa, yang penting kita cari keselamatan kita. Dan kalau kita tidak takut akan Allah, selalu saya bilang, kita akan takut dengan banyak hal. Kita akan takut dengan pangkat, kita akan takut dengan kedudukan. Itu sebabnya orang yang tidak takut akan Allah akan tukarkan imannya demi pangkat, demi kedudukan, demi segala sesuatunya. Tapi seorang yang takut akan Allah, dia tidak akan takut kepada apapun dan siapapun. Amin, saudara. Orang boleh menatap dia dan bilang, "Lu hati-hati lu beriman. Nanti karirmu jadi kurang bagus." Dia akan bilang, "Yang mengangkat saya bukan manusia tetapi Allah." Amin, saudara. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, "Tapi pendeta, kita harus realistis. Kadang-kala dunia ini penuh dengan tantangan." Tetap jawaban saya sama. Orang yang takut akan Allah akan melalui banyak sekali pencobaan. Orang yang takut akan Allah itu seorang yang sangat dibenci oleh setan. Kadang-kala kita mengasihi Yesus, betul, saya mengerti. Tapi kita mengasihi Yesus dengan hati yang tidak takut akan Allah. Itu membuat kita apa? Membuat kita jatuh bangun dalam iman. Sehingga bisa ada kasus di dalam gereja, uang persembahan dicuri orang, ya kan? Itu cinta Tuhan, saudara-saudara. Kalau nggak, dia nggak ada di gereja, ya kan? Kalau dia nggak cinta Tuhan, dia nggak diangkat jadi bendahara gereja, ya kan? Tapi kemudian dia nggak punya hati yang takut akan Allah. Dia mulai pikir, "Ya ampun, gue simpen uang di bank, banknya dilikuidasi. Uang gereja aja, ini kan uang Tuhan, uang bapak gue kan anaknya, ya gue ambil aja," katanya gitu. Ya, saya ketemu orang bilang begitu. Dia bilang, "Loh, saya sendiri terjepit, betul saya ambil uang gereja. Tapi kan ini uang Tuhan, uang bapak saya, dan saya kan anaknya." Iya itu. Repot juga itu, saudara. Sama seperti orang, dia pergi ke airport. Lalu ditahan. Orang tanya, "Mana tiketnya?" Dia bilang, "Saya tidak perlu naik pakai tiket. Sebab udara ini Tuhan punya. Dan saya anaknya." Orang di airlines itu tidak mau kalah. Dia bilang, "Karena yang punya Tuhan, Tuhannya gratis, anaknya bayar." Oh, setan kadang-kala biarkan saudara cinta Tuhan selama engkau tidak punya hati yang takut akan Tuhan. Dan dia tahu persis engkau akan jatuh bangun, akan jatuh dalam dosa lagi. Tapi seorang yang takut akan Allah, dia akan tak bersuka cita dalam kesulitan. Dia tidak akan lari di tengah-tengah kesulitan. Dia tidak akan kompromi dengan dosa di tengah kesulitan. Selalu saya bilang, seorang yang takut akan Allah, dia tidak akan takut kepada apapun. Dia akan hidup suci,
Dia akan berjalan dalam kebenaran. Dan dia tahu Allah akan bela dia dalam segala perkara. Berikan tepuk tangan yang meriah buat dia. Hal yang keempat, hal yang terakhir, dalam 2 Korintus pasal yang kelima. Jadi lihat, tadi yang pertama sudah saya jelaskan buat saudara, apa berkat di balik takut akan Allah. Yang pertama, akan baik keadaan kita. Yang kedua, janji-janji Allah akan kita lihat dalam hidup kita. Dan yang ketiga, berkat yang berkelimpahan akan kita raih dalam hidup kita. Lalu kita lihat siapa orang yang takut akan Allah. Yang pertama ialah seorang yang berani berkata tidak. Yang kedua ialah seorang yang mengendalikan lidahnya. Yang ketiga, seorang yang tetap bersuka cita dalam kesulitan. Dan yang keempat sekarang dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 11. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang. Dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Yang keempat, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang memiliki hati yang terang. Seorang yang memiliki hati yang terang. Saudaraku, hati tidak bisa dilihat. Tetapi Alkitab berkata, dari dalam hati terpancar seluruh kehidupan kita. Seorang yang hatinya penuh dengan kemunafikan akan hidup dalam kemunafikan. Seorang yang hatinya penuh dengan kebencian akan hidup dalam tekanan. Seorang yang hatinya menyimpan yang jahat, satu saat akan terbongkar semuanya juga. Itu sebabnya seorang yang takut akan Tuhan, dia mengerti bahwa Tuhan bukan hanya lihat perbuatannya, tapi juga Tuhan lihat hatinya. Amin saudara. Ada banyak orang yang hatinya dan perbuatannya berbeda. Dan saya mau beritahu, hidupmu akan sangat membosankan jika engkau hidup seperti itu. Siapakah orang munafik? Orang munafik ialah orang yang hatinya dengan perbuatannya berbeda. Dan saya mau beritahu, seorang yang takut akan Tuhan, dia tahu bahwa dia tidak bisa sembunyi di balik perbuatannya. Seorang yang takut akan Tuhan, kata Paulus, aku mengerti apa artinya takut akan Tuhan. Itu sebabnya hati kami nyata dengan terang bagi kamu. Seorang yang takut akan Tuhan ialah seorang yang memiliki hati yang terang. Kadangkala masalah rumah tangga tidak bisa terselesaikan. Kenapa? Karena jika engkau mau jujur, sebetulnya engkau masih menyimpan kebencian. Jika engkau mau jujur, engkau masih menyimpan kekecewaan. Jika engkau mau jujur, engkau masih menyimpan sesuatu yang buruk di dalam hati. Dan saudaraku, apapun yang mau diperbuat, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Yang harus kau buat hari ini, seorang yang takut akan Tuhan ialah seorang yang memiliki hati yang terang. Seorang yang hatinya bersih. Seorang yang berani berdiri di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, ujilah aku, cobalah aku, kenalilah isi hatiku di hadapanmu. Jika hatimu bersih, perbuatanmu bersih. Amin saudara. Tapi jika hatimu berisi kebencian, kedendaman, berisi hal-hal yang buruk, berisi segala ambisi dunia ini, maka saudaraku, pelayananmu pun tidak akan menjadi pelayanan yang kudus. Pelayanan saudara pun akan menjadi pelayanan yang penuh dengan kebencian, penuh dengan ambisi, penuh dengan segala sesuatu yang buruk. Tetapi jika hatimu terang, dan itu sebabnya saya sebut dunia modern ini, dunia di mana orang berjalan dengan kepala dan tidak lagi berjalan dengan hati. Dunia sedang berjalan dengan kepala dan tidak lagi berjalan dengan hati. Padahal kalau kita selidiki dalam Alkitab, kepala kita, otak kita itu the battlefield, tempat peperangan, di mana setan membujuk, di mana setan mau menjatuhkan. Tetapi Tuhan bekerja lewat hati kita. Supaya apa? Supaya hidup kita berjalan dalam ketulusan. Orang-orang yang Tuhan pakai adalah orang-orang yang hatinya bersih. Amin saudara. Orang-orang yang hatinya bersih. Dan hari ini saya mau beritahu, mungkin saudara masih menyimpan hal-hal yang buruk dalam hati saudara. Mungkin ada ambisi-ambisi yang salah dalam hidup saudara. Itu akan menyeret hidup saudara. Setan mulai menipu Adam dan Hawa dan berkata, jika kamu memakan buah itu, kamu akan menjadi seperti Allah. Sebelum Adam dan Hawa melangkah ke dalam dosa, setan mulai mencemari hatinya dulu. Setan mulai mencemari hatinya dulu, supaya hatinya memiliki ambisi yang salah. Saudara mengerti maksud saya? Karena waktu ada ambisi yang salah, waktu ada sesuatu yang tidak beres di dalam hatinya,
maka langkah kemudiannya langkah-langkah yang tidak beres. Setelah setan lihat bahwa dia berhasil menaruh ambisi yang salah dalam hatinya, dan apa yang terjadi? Kemudian setan mulai masuk langkah kedua. Kamu harus makan buah itu. Dan sekarang apa yang terjadi? Adam dan Hawa memetik buah itu dan memakannya. Seorang yang takut akan Allah, dia tahu Allah menyelidiki hati. Pendetamu bisa sudah tipu, istrimu bisa sudah bohongi, anak-anakmu bisa sudah kelabuhi. Tapi hari ini saya mau beritahu, engkau tidak pernah berhasil membohongi Tuhan, dan engkau tidak pernah berhasil membohongi dirimu sendiri. Tuhan tahu apa yang kau buat, dan dia tahu isi hatimu. Dia tahu apakah isi hatimu sungguh-sungguh menyesal. Dia tahu apakah isi hatimu sungguh-sungguh hancur. Itu sebabnya Tuhan bilang, Tuhan dekat dengan orang yang hancur hati dan remuk jiwanya. Amin, saudara. Alkitab berkata Allah melawan orang sombong. Di mana kesombongan ada, bukan di tingkah, bukan di perbuatan, tetapi di dalam hati. Ya kan? Orang sekarang kalau tidak mau bergaul sedikit dibilang sombong dia, sombong dia, sombong dia. Orang yang disebut orang sombong belum tentu sombong. Ya kan? Saya ketemu dengan seseorang dan dia bilang begini, Pak Pendeta, saya ketemu pendeta itu, dia kayaknya sombong banget. Saya udah senyum sama dia. Dia jalan aja katanya gitu. Nah, pendeta kan serba sulit, saudara-saudara. Ya kan? Orang senyum sama dia. Dia senyum juga. Terus dia bilang, ih pendeta tuh genit. Ada cewek senyum-senyum aja. Dan orang sekarang bye-bye, saudara-saudara. Nggak bisa sembarang senyum, saudara-saudara. Orang sekarang senyum sedikit bahaya, saudara-saudara, ya kan? Kalau yang senyum ya kakek-kakek umur 89 tahun ya kita senyum aja juga, ya kan? Ya kan? Nah tapi kalau yang senyum lain, jangan-jangan bisa jangan-jangan, saudara, ya kan? Dia tidak senyum, ya sombong dia. Saudaraku, apa yang orang lain bilang sombong, belum tentu sombong. Tetapi kesombongan ada dalam hati. Orang boleh bilang saudara rendah hati, tapi engkau mengerti bahwa engkau sombong. Orang boleh bilang engkau sombong, tapi engkau juga mengerti bahwa di hadapan Allah engkau beres. Kenapa? Seorang yang takut akan Allah, dia memiliki hati yang terang. Itu sebabnya hari ini doa saya bagi saudara. Saya mengerti engkau cinta Tuhan. Kalau saudara tidak cinta Tuhan, tidak mungkin kau datang ke sini. Mungkin kau tinggalkan kesibukan saudara, mungkin kau harus naik kendaraan umum, mungkin kau harus berjalan cukup jauh hanya untuk hadir ke tempat ini. Saya mengerti saudara mencintai Tuhan, tetapi milikilah hati yang takut akan Tuhan. Waktu kita cinta Tuhan dan memiliki hati yang takut akan Tuhan, maka hidup kita akan berjalan dalam kuasanya. Dan kita akan lihat keadaan yang baik. Kita akan lihat janji-janji Tuhan tergenapi. Dan kita akan lihat berkat yang berkelimpahan dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita bangkit berdiri, haleluya. Kita datang pada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.